Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini kita akan react beberapa video ini tentang kasus daripada Lesti Kejora yang terancam akan dipenjarakan selama 4 tahun disebabkan oleh beberapa kesalahan, yaitu memuat naik beberapa nyanyian videonya tanpa izin daripada pencipta ataupun pemilik lagu itu. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Biar nggak panas. Bubar dulu saya. Bisa. Mundur. Keluar. Ya, keluar, Pak. Awas. Kasih lewat. Saya pengen ketemu nih, maksudnya pengen nanya informasinya. Benar Lesti nyanyi ini, maksud cuma begitu. Cuma begitu aja. Iya, benar nyanyi ini inisiatif siapa? Lesti sendiri. Orang lain, kalau orang lain saya nanya kan siapa yang nyuruh kan gitu. Kalau nantinya misalnya udah nih dikasih tahu siapa yang nyuruh, terus Iya. sebenarnya pengen apa yang direncanakan tadinya sama Enggak ada, cuma pengen cerita aja, iya tanya cerita, aja. pengen tahu aja. Pasti kan berkembang dari situ. Soalnya banyak sekali yang pakai lagu itu. Bukan kayak netizen banyak bilang kenapa cuma Lesti segala macam. Ya saya diam aja karena nggak tahu mereka kan. Banyak sekali yang bayar sama saya. Itu yang izin. Yang izin itu salah satunya yang di YouTube figurnya puluhan juta. Jadi bukan, jadi youtuber Iya. juga ada beberapa yang menyanyikan lagunya Mas Yoni, mereka minta izin. Publisher izin. Publisher ke izin gitu ya. Yang Lesti ini, Mas Yoni cuma pengen nanya. Ini Iya, siapa soalnya ini? saya nanya ke publisher bilang nggak ada tuh. Oke. Boleh saya nanya tuh. Tapi tahunnya udah beberapa tahun, udah lama bahwa lihat Lesti ada menyanyikan lagu ciptaannya Mas Yoni. Iya, saya sering buka YouTube ngeliat kok ada cover bukan live ya. Bukan live. Jadi ini juga perlu diluruskan. Saya tidak menuntut Lesti masalah Lesti live di TV. Bukan. Oh. Bukan. Jadi saya lihat melebar sekali kemana-mana Oke. gitu. Jadi yang dilihat oleh Mas Yoni itu adalah ketika Lesti mengcover. Iya, ngelihat cover, saya ngelihat Cover itu ada di YouTube-nya ya Lesti. saya dapatnya sih dari YouTube. Saya nggak ngelihat itu channel siapa. Cuma ini gambar ya Lesti. Saya cuma nanya ini Lesti yang nyanyi. Iya, bener. Cuma pengen nanya seperti itu. Nanya Itu yang tanya terus abis tanya kalau misalnya udah ada pengakuan waktu saya mau ngasih tahu kenapa nama ciptaannya nggak ditulis gitu. Cuma kan. mau bilang itu aja. Iya, kenapa ciptaan nggak ditulis kan itu hak ekonomi saya. Buat royalti saya itu gimana ntar kalau misalnya nggak ditulis gitu maksudnya udah. Cuma sesederhana itu. Iya. Nah, terus ngajuin somasi. Saya pikir setelah disomasi Ada komunikasi gitu ya. malam lah mikirnya telepon apa WA kan dia dekat sama Mama Iis kan. Iisnya kayak apa gimana kan. Nggak ada. Hino juga nggak ada bicara apa-apa. Bagaimana? Coba somasi. Itulah karena dia nggak nemuin nggak mau ketemu saya. Akhirnya saya ada berpikir coba polisi mungkin ngomong. Yang dinyanyikan Bunda Inul Daratista Buaya Buntung juga merupakan lagu yang diciptakan Yoni Doris ya. Sebelum ke sana Bun, ini ngomongin soal Lesti Kejora. Ini kan juga ya Bunda mengenal Lesti Kejora dengan begitu baik, Yoni Doris. Dalam tanggapan Bunda Inul, gimana kasus ini? Saya tidak, jujur aja, saya tidak fokus dan tidak melihat kasusnya seperti apa. Cuman dalam hal ini mungkin ceritanya sama dengan kayak saya dulu visi dibajakan gitu ya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi di menggulung gitu. Tapi kan saya nggak tahu Siapa yang upload siapa ya? yang upload gitu. Karena kan
Kalau zaman dulu itu kan di copy gitu. Saya juga pernah dulu mengalami kayak Lesti gitu. Jadi ada tuduhan bahwa saya mengcopy atau membuat lagu itu. Padahal sebenarnya kita sebagai penyanyi aja sih gitu. Terlepas dari yang bikin siapa kita nggak tahu. Kita nyanyi di hajatan terus ada yang ngerekam, Ya, upload gitu kan. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Harusnya ke orangnya nggak bukan ke penyanyinya sih. Cuman kalau di Jawa Timur biasanya sih beli lagu gitu kepada penciptanya, nanti mau di cover gitu. Kalau Biasanya masuk YouTube sendiri kalau kan. masuk YouTube sendiri gitu biasanya di cover bayar, langsung negosiasi. Kayak dulu waktu aku sama Mas Yoni lagu masa lalu sama Mas Samudra dari Banyuwangi, Oke. itu saya langsung nembus gitu ke Mas Samudra, terus Mas Yoni minta suruh tanda tangan KTP apa segala macam jadi aman gitu. Oke, bagai ranting yang kering judulnya ya. Itu YouTube-nya siapa ya, Mbakku? Nah itu kalau misalkan YouTube-nya Lesti harusnya Lesti yang izin. Oke. Tapi kalau bukan tayang di tempat YouTube-nya Lesti, harusnya Lesti, sih orang lain ya. mungkin yang bikin video itu, yang bikin lagu itu ya, yang bertanggung jawab. Bisa, kamu bawain lagu ini lagunya udah resih, udah bersih, udah izinnya udah ada, baru dibawain. Makanya aku juga sering kali ditawarin, ayo nyanyi buat YouTube-YouTubean gitu. Aku nggak pernah berani karena Oke. karena resikonya seperti itu. Oke. Tapi ini barusan ini adalah lagunya Mama Is ya? Sebenarnya sih Mama Is kan? Oh, Iya, oke. ini lagunya Mama Is. kalau dinyanyiin sekarang kan juga lagi Dipopulerkan oleh Mama Is. dipopulerkan. Jadi memang harus sekarang itu kan memang lagi ricuh ricuh soal masalah dan pencipta dan penyanyi harus bayar gitu kan. Tapi kalau menurut aku Lestinya sih sebenarnya tidak ada di dalam Masalah ini. masalah ini, tidak termasuk gitu karena dia membawakan mungkin dari pihak yang membuat itu, yang mengadakan acara itu atau siapa Yang gitu bertanggung jawab bertanggung maksudnya. jawab. Tapi barangkali perlu dipahami ya bahwa ini kan era digital. Ini satu hal yang baru juga dengan platform YouTube. Barangkali sebelum adanya platform YouTube, ini kan lagu juga sudah ada dari zaman dulu dan mereka juga tidak menyangka bahwa ini akan naik ke YouTube. Kemudian naiklah ke YouTube sehingga permasalahan ini terjadi. Sebetulnya jika memang bisa duduk baik-baik dibicarakan secara baik-baik barangkali ya. Bisa ditemukan titik tengahnya seperti apa, kemudian juga ada regulasi yang akhirnya bisa dibicarakan baik-baik. Tapi ini menjadi edukasi yang baik juga bagi buat para kita penyanyi, Ya, kemudian jadi para sebelum pencipta lagu. membawakan lagu Ya. itu harus detail dulu gitu. Aha. Ini lagu penciptanya siapa? Ya. Terus kalau saya membawakan kira-kira haknya sebagai artis apa misalnya? Oh ini aku ada haknya harus bayar kepada pencipta. Terus yang bikin lagu atau yang bikin naik ke YouTube-nya siapa itu juga kan ada penghasilannya ya. Ya. Jadi tetap harus wajib kepada dia untuk ke penciptanya juga. Ya, setidaknya permisi. Iya, setidaknya permisi karena sebenarnya sih pencipta itu sebenarnya gampang juga sih ya. Iya. Orang apalagi kalau lagu lama itu nggak sampai 5 juta kok, paling 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kalau kita permisi itu akan lebih enak gitu Oke. mungkin ya. Baik, ini edukasi buat para penyanyi, khususnya para penyanyi yang baru saja memulai, jika mau mengcover lagu siapapun itu, kemudian ada niat Gini, untuk mengcover dengan kadang-kadang kan orang agak bingung ya. Aha. Mengcover tuh ada yang modelnya kayak ini coveran yang memang sudah disiapkan, Ya. atau mengcover dengan menyanyikan lagu orang. Ya. Maksudnya di panggung. Iya betul, Nah betul. ini gimana nih? Kadang kita suka agak bingung Oke, ya. Ki. kita berbicara yang mengcover terlebih dahulu ya. Mengcover, niatan mengcover, kemudian memposting di Dan YouTube-nya memperbanyak. sendiri. Berarti, Banyak. berarti itu membisniskan lagi kan. Betul. Ya, karena kan kalau YouTube kan ada duitnya. Iya. Betul. Dengan Jadi tetap harus ada haknya kepada pencipta. Betul, karena ada hak pencipta di situ. Kalau memang niatan untuk mengcover dan memposting di YouTube milik sang penyanyi secara pribadi, itu wajib untuk izin setidaknya kepada sang pencipta lagu, karena ada hak pencipta lagu dan ada penghasilan dari YouTube channel sang penyanyi. Yes. Maka wajib untuk setidaknya izin kepada pencipta lagu. Tapi kalau lihat itu videonya Lesti, dia masih nyanyi di tempat masih orang. nyanyi Kalau lama ya. misalnya itu dia ya, manggung lama di ya. tempat orang lain, kemudian belum paham. ada yang memvideokan orang lain, kemudian dinaikkan di YouTube orang lain, itu sudah di luar kuasa dari sang penyanyi. Betul. Ya. Lesti bernyanyi tahun 2017 dituntut 10 tahun gara-gara menyanyikan lagu itu kering-kering karena tanpa izin. Nah gimana kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah ayo
Berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Hah? Ayo. Kalau nanti dituntut, mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut gimana tuh? Hah? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Itu yang maksud aku. Ini undang-undangnya susah deh. Undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Apa sih? Undang-undang hak cipta itu apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini. Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, Halo Halo Bandung tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hampir seluruh rakyat Indonesia Pak sudah menyanyikan lagu ulang tahun Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut Pak. Ayo siap-siap. Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya dek, sabar. Ini kita lagi bingung. Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak. Jangan pikirkan masalah topan yang berlalu. Biarkan topan berlalu, badai berlalu. Amanat undang-undang sudah jelas. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif. Ada 15 tapi satu izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional karena kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN, gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Apakah Lesti layak untuk dipenjara? Dengarkan ini. Ya, jadi kalau di dalam dunia pertunjukan musik itu kan sebenarnya ada dua hal itu yang sering digaungkan belakangan ini. Yang pertama terkait dengan mechanical right dan satu lagi performance right. Nah, kalau mechanical right itu adalah hak untuk bagaimana seseorang mereproduksi secara teknis atau mendistribusikan sebuah lagu. Nah, kalau untuk performance right adalah bagaimana kita menampilkan atau memperdengarkan lagu tersebut dengan membawakan ulang. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan Lesti Kejora ini apa yang dituntut oleh Yoni Dores kepada Lesti Kejora. Kalau kita berbicara tuntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini, Lesti Kejora membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara, yang mana acara-acara tersebut juga ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Nah, kalau seandainya sampai di-upload, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang buat gua menggelitik gitu adalah banyak pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Lesti adalah pemenang Dangdut Akademi pertama, dan saya yakin banyak menjadi inspirasi dari para dangduters muda di Indonesia, juga dari seluruh negara Asia. Dan itu juga Lesti juga menjadi kebanggaan kami karena Lesti lahir dari Indosiar ya. Jadi Lesti lahir besar menjadi penyanyi yang luar biasa dikagumi itu di Indosiar. Itu dia guys, video menarik tentang permasalahan kasus daripada Lesti Kejora.
daripada pencipta lagunya Yoni Dores yang menuntut permasalahan hak cipta tentang nyanyian. Saya rasa ini adalah nyanyian cover yang dilakukan oleh Lesti Kejora di dalam YouTube-nya. Kita nggak tahu, ini adalah salah satu perkara yang mungkin merumusingkan terutama sekali kepada peminat-peminat Lesti Kejora yang telah pun selama ini telah mengharumkan nama Indonesia dalam bidang nyanyian, terutama sekali dalam nyanyian dangdut. Dan perkara ini pastinya akan memberikan impak kepada kerjaya nyanyian Lesti Kejora dan juga karya seninya. Namun apapun, perkara ini belum lagi selesai, masih di dalam perbincangan, masih di dalam diskusi, masih di dalam penyiasatan, dan kita akan dengarkan lagi mungkin nanti balasan ataupun reply daripada Lesti Kejora sendiri tentang apa sebenarnya yang berlaku. Adakah perkara ini dapat diselesaikan secara hukumnya ataupun dapat diselesaikan secara aman antara pertemuan Yoni Dores dan juga Lesti Kejora. Oke guys, jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye semuanya.